Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya disukseskan, diselamatkan di dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Channel cerita pesantren kali ini menceritakan ulang dari hamba Allah. Sekitar 1 bulan yang lalu, sebut saja Al-Fakir bermimpi Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Awal cerita, jujur Al-Fakir sebelumnya melihat banyak kisah yang beredar di media sosial hingga sampai saat ini mengenai karomah-karomah yang beliau miliki. Al-Fakir terkadang heran kenapa karomah-karomah beliau ini begitu tidak masuk di akal. Bahkan ada yang mengatakan bahwa semasa hidupnya beliau merupakan salah satu wali kutub di zamannya. Ketika Al-Fakir melihat kisah beliau dengan membandingkan kisah-kisah karomah yang dimiliki oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz, ternyata memang beliau memiliki karomah yang tidak masuk di akal. Sejujurnya Al-Fakir percaya dengan kewalian beliau, namun ada sedikit perasaan tidak yakin atau tidak percaya dengan kisah-kisah yang beredar di media sosial sampai saat ini, dan sedikit meragukan kewalian beliau, menganggapnya sebuah dongeng belaka. Mimpi tersebut terjadi pada awal September tahun 2020 kemarin, dan ketika itu postingan masih ramai mengenai kisah-kisah Abah Guru Sekumpul. Postingan tentang beliau beredar dari awal Agustus sampai awal September, yaitu tanggal kewafatan beliau. Biasanya aktivitas Al-Fakir sebelum tidur adalah bermain Facebook. Tiba-tiba melintas sebuah tulisan di beranda Facebook Al-Fakir mengenai kisah Abah Guru Sekumpul dengan guru mulia Al-Habib Umar bin Hafiz. Al-Fakir baca kisah tersebut sampai habis, dan setelah selesai membaca kisahnya, di dalam hati Al-Fakir merasa tidak sreg dengan ceritanya, merasa ada yang mengganjal dan tidak yakin. Al-Fakir bertanya-tanya, kayak sebuah dongeng begitu. Apakah cerita ini hoax atau sebuah karangan saja? Dengan perasaan yang penuh tanda tanya dan merasa tidak yakin dengan cerita tersebut, Al-Fakir kemudian tidur setelah itu. Ketika tidur, Al-Fakir bermimpi
berjumpa dengan beliau, yaitu Abah Guru Sekumpul. Mimpinya cukup singkat. Ketika itu Al-Fakir berada di sebuah pintu keluar bandara atau kereta api. Al-Fakir lupa tempat tersebut berada di Balikpapan, dan sepertinya di kota itu sedang diadakan suatu acara tabligh akbar yang besar. Karena Al-Fakir melihat banyak orang yang keluar dari bandara atau stasiun kereta api tersebut menggunakan kopiah, menggunakan sarung, dan lain-lain. Di situ ceritanya, Al-Fakir sedang menunggu istri Al-Fakir. Selintas di depan Al-Fakir ada sebuah motor yang lewat yang sedang memboncengi Al-Habib Umar bin Hafiz dari belakang. Si pengemudi motor tersebut menggunakan gamis dan sorban serba putih. Mata Al-Fakir terus tertuju pada motor tersebut. Motor itu melaju lambat hingga di depan jalan berputar di sebuah bundaran jalan. Pengemudi tersebut tiba-tiba menengok ke arah Al-Fakir sambil tersenyum, dan Al-Fakir terkejut. Ternyata sosok tersebut adalah Abah Guru Sekumpul. Di saat itu Al-Fakir ingin teriak memanggil nama beliau, tapi entah kenapa dari kejauhan Abah Guru Sekumpul memberi isyarat seperti memberikan isyarat kepada Al-Fakir jangan teriak, dengan meletakkan satu jari telunjuk di depan bibir beliau. Lalu setelah itu beliau tersenyum indah. Setelah itu Al-Fakir barulah bertemu istri Al-Fakir di kerumunan banyak jamaah. Setelah itu Al-Fakir terbangun dari tidur. Al-Fakir langsung berucap istighfar dan alhamdulillah. Setelah itu Al-Fakir ingat-ingat kembali kenapa Al-Fakir bermimpi demikian. Ternyata ini adalah sebuah isyarat jawaban yang ada di dalam hati Al-Fakir selama ini. Setelah jawaban kisah Abah Guru Sekumpul dan Habib Umar yang Al-Fakir baca tadi malam, mimpi itu memberikan jawaban kepada Al-Fakir bahwa apa yang Al-Fakir yakini selama ini adalah salah, bahwa beliau benar-benar seorang waliullah. Kisah-kisah karomah yang beredar memanglah benar, bukan sebuah karangan saja. Itu kesimpulan Al-Fakir. Alhamdulillah, saat ini Al-Fakir tidak ada sedikit pun lagi rasa ketidakpercayaan kepada Abah Guru Sekumpul berkat jawaban dari mimpi tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan Al-Fakir selama ini, dan semoga dapat dikumpulkan dengan beliau dan orang-orang soleh serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semuanya fid dini wad dunya wal akhirah. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan, karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.